Teman-teman, jumpa lagi kita dalam Kuas Limit Kuliah Asik 5 menit. Cuma 5 menit, tapi ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dan mudah kita sadap dalam beberapa pengetahuan kalian. Kali ini kita ingin bicara mengenai kooperasi. Saya ingin menyampaikan satu idiom yang muncul sekarang, kooperasi gagal paham. Berkenaan dengan pandemi Covid, banyak betul kooperasi-kooperasi tiba-tiba ambruk, gagal bayar, kemudian ya ada yang tutup. Nah, kooperasi-kooperasi yang gagal bayar ini sebenarnya gagal paham. Karena kooperasi itu, kalau dia benar-benar kooperasi, maka pertama, dia harus didukung oleh basis anggota yang kuat. Anggota kooperasi itu nggak bisa dipaksa, sukarela. Semakin banyak anggotanya, semakin kuat kooperasi itu berdiri. Jadi kalau ada orang masuk kooperasi, simpan bohong. Itu nasabah. Dalam kooperasi nggak ada nasabah. Yang kedua, ketika dia menjadi anggota kooperasi, dia melakukan partisipasi ekonomi di dalamnya. Dia menyimpan, dia menabung, dia belanja. Kalau kooperasi produksi, ya dia membeli barang-barang yang diciptakan oleh kooperasi. Konsumsi dia belanja. Simpan pinjam, dia menyimpan dan meminjam. Itu partisipasi ekonomi mereka. Sementara kooperasi juga mesti dikelola dengan corporate governance yang baik, kira-kira begitu, di mana pengurus-pengurusnya mesti transparan. Itu disebut dengan keterbukaan dalam kepengurusan. Jangan ada kooperasi yang dipimpin oleh mereka terus-menerus, generasi terus-menerus, nggak ada generasi penerusnya. Nah, kooperasi-kooperasi begini ini namanya gagal paham. Kalau kooperasi sudah anggotanya kuat, partisipasinya baik, pengurusnya adalah orang yang dipimpin secara demokratis, tinggal berikutnya adalah melakukan pendidikan berkooperasi. Kooperasi adalah partisipasi dan pendidikan. Tanpa ada kooperasi melakukan pendidikan terhadap anggotanya, itu namanya kooperasi gagal paham. Saya nggak ingin menyebutkan berapa banyak kooperasi yang tidak melakukan pendidikan, tetapi tinggal kita melihat kenapa kooperasi yang satu ambruk, yang satu masih bertahan. Berikutnya, kooperasi harus membagikan keuntungan sesuai dengan partisipasi anggotanya. Artinya SHU-nya dibagi sesuai dengan partisipasi anggota. Apalagi yang membuat kooperasi kita kuat bertahan, maka dia harus melakukan kerjasama di antara kooperasi-kooperasi yang lain. Kalau di luar negeri biasa itu koop among koop, kerjasama antar kooperasi sehingga mereka membuat kuat. Pertanyaan kita di Indonesia nyaris tidak banyak kooperasi yang bisa melakukan kerjasama terhadap kooperasi. Padahal kooperasi kita mayoritas adalah simpan pinjam. Ini agak aneh nih, di dunia kooperasi yang paling banyak simpan pinjamnya di Indonesia. Karena di Eropa maupun di Amerika, kita melihat kooperasi-kooperasi produsen dan kooperasi-kooperasi konsumen. Yang terakhir, kalau Anda berkooperasi, maka satu yang tidak boleh Anda abaikan yaitu care. Anda peduli dengan lingkungan. Dalam dunia perusahaan itu biasa disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu Anda memberikan bantuan, sumbangan, entah apalah, whatever, untuk bangunan lingkungan di sekitar Anda, sehingga kita dilindungi oleh masyarakat kita. Jadi ingat teman-teman, kooperasi gagal paham, anggotanya abal-abal, tidak dididik, dibiarkan saja kalau anggotanya tidak berpartisipasi, kemudian tidak melakukan demokratisasi atau bertanya kepada pengurusnya bagaimana, kapan saya dibagi SHU, kapan ada RAT. Dan satu hal yang membuat kooperasi kita gagal paham, karena memang kooperasi tidak diberi kesempatan untuk menggulirkan deal-deal bisnisnya di tengah persaingan korporasi maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Kuas Limit Kuliah Asik 5 menit. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita tetap bisa menikmati beberapa Kuas Limit yang lainnya. Salam.